Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari pengertian dari metode penelitian itu sendiri, tujuan melakukan penelitian, dan prosedur melakukan penelitian. Apakah itu penelitian? Mungkin kalian sudah sering mendengarkan kata penelitian. Nah, sekarang kita mau memperjelas seperti apa yang dimaksud dengan penelitian itu. Ada yang mengatakan bahwa penelitian itu adalah art and science, artinya penelitian itu adalah seni dan ilmu pengetahuan untuk menjawab suatu permasalahan. Jadi dari sini bisa kita ambil suatu makna bahwa penelitian itu adalah proses mencari jawaban dari suatu permasalahan. Permasalahan yang kita pahami di sini adalah karena kita jurusan pendidikan, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan kita pada saat ini. Ada juga yang mendefinisikan penelitian itu sebagai cara pengamatan untuk mencari jawaban permasalahan. Jadi sama saja sebenarnya maknanya dengan yang di atas. Intinya adalah untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan. Ada juga yang menyatakan kalau penelitian itu adalah proses penemuan. Jadi kita menemukan sesuatu atau discovery maupun invention. Jadi dia dikatakan adalah sebuah proses untuk menemukan sesuatu tentang solusi jawaban permasalahan juga tentunya yang dimaksud di sini. Terus ada juga yang menyatakan kalau penelitian itu adalah proses ilmiah yang formal dan intensif. Ini lebih spesifik, yang artinya bahwa dalam penelitian itu dia proses ilmiahnya formal dan intens atau terstruktur gitu maksudnya. Jadi penelitian itu adalah kegiatan ilmiah. Karena dia kegiatan ilmiah, jadi dia harus memuat hal-hal yang ilmiah, bukan hal-hal yang asal. Jadi dia ada buktinya, ada faktanya, begitu. Jadi ilmiah. Kemudian ada yang menyatakan kalau penelitian itu adalah proses penemuan yang bersifat sistematis, terkontrol, empiris, berdasarkan teori dan hipotesis sementara. Nah, ini lebih jelas lagi daripada yang sebelum. Itu adalah proses apa? Proses menemukan apa? Menemukan solusi terhadap masalah yang kita anggap menjadi suatu permasalahan yang perlu segera dicari solusinya, dan dia bersifat sistematis, teratur, dikontrol, empiris atau nyata, dan permasalahan itu sudah dikaji berdasarkan teori-teori yang berlaku, dan sudah berdasarkan teori-teori yang sudah dikaji, sudah ada hipotesisnya, sudah ada dugaan sementara tentang permasalahan yang akan melakukan penelitian. Tujuannya yang pertama adalah memperoleh informasi baru, artinya seperti COVID sekarang, orang banyak yang meneliti tentang misalnya berapa lama COVID virus bertahan, atau bagaimana penyebarannya. Itu diteliti untuk memperoleh informasi terbaru tentang perilaku virus tersebut. Nah, kalau kita yang di dunia pendidikan, memperoleh informasi terbaru tentang gejala-gejala atau paradigma atau isu-isu yang ada di pendidikan matematika. Bisa juga untuk mengembangkan dan menjelaskan, artinya dari suatu kajian teori yang sudah ada dikembangkan lagi dengan cakupan yang lebih luas, dan atau menjelaskan teori yang sudah ada lebih detail lagi, bisa juga. Kemudian yang ketiga, tujuan kita melakukan penelitian adalah untuk menerangkan, memprediksi, dan mengontrol suatu variabel. Jadi di sini kita memprediksi atau memperjelas tentang perilaku suatu variabel, baik dengan cara mengkontrol atau memprediksi. Hal tersebut bisa saja merupakan menjadi salah satu tujuan dari penelitian yang kita sedang laksanakan. Bagaimana karakteristik atau
pola tingkah laku sebuah penelitian yang baik itu. Yang pertama adalah sebuah penelitian itu harus memiliki tujuan. Jadi ketika kita memiliki tujuan, kita tahu apa yang mau dicapai. Jangan sampai kita melakukan penelitian tapi kita tidak tahu tujuannya apa. Yang kedua, untuk melakukan pengumpulan data baru. Jadi kalau kita melakukan penelitian, datanya hendaknya adalah data yang terbaru, sehingga nanti hasilnya adalah hasil yang terupdate atau yang terbaru. Penelitian itu juga adalah kegiatan yang terencana dan sistematis. Artinya ketika kita akan melakukan penelitian, kita sudah memiliki kegiatan-kegiatan yang terencana, yang sudah terstruktur untuk mencapai apa yang menjadi harapan kita yang kita peroleh dari penelitian itu. Jadi sudah ada langkah-langkahnya. Misalnya kalau kita ada di penelitian pendidikan, misalnya langkah yang pertama menganalisis masalah contohnya, yang kedua merumuskan masalah, selanjutnya menyiapkan instrumen misalnya, kemudian memvalidasi instrumen, melaksanakan penelitian, revisi yang seperti itu. Jadi kita sudah punya kegiatan yang terencana itu dalam bentuk timeline, mulai dari awal mungkin pembuatan judul sampai nanti pada pencapaian luaran, atau artinya pada pencapaian kesimpulan dan saran, atau jika ada luaran penelitian misalnya jurnal, itu sudah terstruktur kita buat dan sistematis. Kemudian menggunakan analisis logis. Ketika kita sudah punya data, kita akan menyimpulkan hasil dari penelitian kita itu, dia harus ada analisis yang logis, artinya bukan berdasarkan dugaan-dugaan kita saja, tetapi berdasarkan tinjauan-tinjauan teori yang logis yang bisa diterima akal. Kemudian mempertimbangkan aspek pengembangan teori. Bisa saja penelitian yang kita kerjakan itu adalah nantinya akan mengarah kepada pengembangan suatu teori. Kemudian karakteristik penelitian yang selanjutnya adalah mengandung unsur observasi. Jadi ketika kita akan melakukan penelitian, kita harus melakukan observasi terlebih dahulu. Kita amati dulu apa yang akan menjadi subjek atau objek penelitian kita. Kemudian kita boleh mengkaji sebuah dugaan sementara atau harapan sementara yang akan kita peroleh dari penelitian kita tersebut. Memiliki kecatatan terhadap gejala yang muncul ya. Jadi kalau kita misalnya sudah melakukan observasi, pada saat observasi tersebut mungkin akan muncul gejala-gejala yang menurut kita penting, dan gejala-gejala tersebut harus kita rekam, harus kita catat. Karakteristik penelitian selanjutnya adalah melakukan kontrol. Variabel-variabel yang kita teliti itu ada saatnya kita melakukan kontrol terhadap pengaruh-pengaruh luar, supaya nanti hasil yang kita harapkan itu adalah betul-betul terkaji terkait variabel yang kita teliti, bukan malahnya menyebar ke variabel-variabel yang lain, atau dengan kata lain fokus. Dengan demikian diperlukan suatu kontrol. Memerlukan validasi instrumen seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika kita membangun instrumen atau alat untuk mencapai tujuan penelitian kita harus memvalidasinya ke ahli atau orang yang memiliki kemampuan mumpuni di bidang penelitian kita itu, sehingga nanti bisa dikatakan bahwa alat ukur kita atau instrumen kita itu valid, atau dengan kata lain alat ukurnya tepat. Memerlukan keberanian, tentu saja dalam penelitian itu kita perlu memerlukan keberanian, karena bisa saja dari sebuah penelitian itu akan diperlukan terobosan-terobosan atau hasil-hasil yang baru, dan diperlukan tindakan-tindakan yang out of the box, artinya yang memang belum pernah dilakukan orang. Jadi kalau itu kita lakukan, berarti kita harus memiliki keberanian untuk itu. Dicatat sebagai suatu laporan dalam suatu instansi. Jadi ketika nanti sudah ada penelitiannya, itu laporannya harus ada. Sama nanti kalau kalian melakukan skripsi yang merupakan penelitian, laporannya harus ada. Laporan itulah yang kalian sebut dengan skripsi, dan itu tercatat atau tersimpan di instansi kita, yaitu di Unika. Untuk apa melakukan penelitian? Yang pertama tadi adalah menemukan sesuatu yang baru, sudah dikemukakan tadi. Mengembangkan ilmu pengetahuan, ya benar. Kemudian melakukan validasi terhadap teori lama, ya di sini artinya adalah
kadang-kadang ada kalanya teori-teori lama itu sudah tidak cocok lagi untuk digunakan pada zaman sekarang. Jadi untuk itu diperlukan validasi atau pengkajian ulang tentang teori-teori lama tersebut, apakah masih up to date untuk saat ini atau memang sudah tidak cocok lagi digunakan. Kemudian menemukan permasalahan penelitian. Penelitian itu adalah untuk mengungkapkan masalah-masalah yang baru, dan masalah-masalah tersebut harus segera diselesaikan, menyempurnakan ilmu pengetahuan yang ada. Jadi penelitian-penelitian itu pada akhirnya nanti akan menuju kepada penyempurnaan terhadap teori-teori yang ada, sehingga nanti kajian-kajian terhadap teori-teori itu semakin cukup dan lengkap, dan nanti hasilnya adalah semakin bermanfaat. Macam-macam bentuk penelitian. Yang pertama itu adalah berdasarkan tujuannya, ada yang disebut dengan penelitian dasar dan ada penelitian terapan atau apply research. Kalau ditinjau dari berdasarkan metodenya, penelitian itu ada penelitian deskripsi, survei, eksperimen, penelitian sejarah, penelitian ex post facto, dan penelitian kuasi eksperimen. Ini masih dalam tahap ini, kita masih dalam tahap pendahuluan atau pengenalan. Nanti kita akan membahas jenis-jenis penelitian ini lebih dalam lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jika ditinjau dari bidangnya, ada penelitian kependidikan dan ada penelitian kependidikan. Bagaimana prosedur melakukan penelitian? Yang pertama, kita harus punya masalah dan merumuskan masalah tersebut. Artinya sejatinya kita harus mencari-cari masalah untuk demi pengembangan kualitas pendidikan. Ketika itu kita mengenal masalah tersebut dengan detail, kemudian kita merumuskannya. Apa sih masalah yang benar-benar perlu membutuhkan solusi yang secepatnya? Mempelajari literatur sebagai landasan teori. Setelah kita menduga ada suatu masalah di suatu tempat atau komunitas tertentu, kita mempelajari literatur atau kajian teori yang berhubungan dengan masalah tersebut. Setelah kita mempelajari kajian teori tersebut, kita nanti akan punya dugaan terhadap masalah tersebut. Kita terhadap hipotesis. Ketika kita sudah memiliki dugaan atau hipotesis, kita simpan dugaan kita untuk nanti bisa dijawab melalui pengumpulan data dari lapangan. Jadi setelah selesai ada masalah, kita mengkajinya melalui tinjauan teori. Dari tinjauan teori tersebut muncul hipotesis atau dugaan. Selanjutnya adalah kita mengumpulkan data. Setelah data terkumpul dan kita yakin data yang kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah kita itu sudah cukup, kita mengolah data tersebut. Setelah data tersebut kita olah, kita analisis. Selanjutnya kita melakukan pengujian hipotesis. Setelah data kita olah, kita analisis. Uji hipotesis ini dilakukan jika memang penelitian kita itu memerlukan uji hipotesis, baik bisa itu dilakukan dengan menggunakan uji statistik nantinya. Kemudian setelah hipotesis kita uji, setelah dugaan kita uji, berarti nanti akan diperoleh suatu kesimpulan apakah dugaan kita tersebut benar atau tidak. Benar tidaknya keputusan hipotesis kita itulah yang nantinya akan menjadi kesimpulan dari penelitian kita. Begitu tentang apakah itu penelitian, tujuan penelitian apa, dan bagaimana prosedur melaksanakan penelitian. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk penelitian kalian nantinya.